Oke, selamat datang, selamat bergabung bagi rekan-rekan di akun di kegiatan BPJS On Air, BPJS Kesehatan Cabang Lok Sumawe. Di sore yang berbahagia ini kita kembali hadir menyapa rekan-rekan semuanya untuk menyuguhkan informasi yang tentunya penting, tentunya cukup menarik untuk rekan-rekan ketahui seputar penyelenggaraan program JKN. Nah, bagi rekan-rekan nih yang sudah join dan bergabung, jangan lupa nih untuk di follow dulu akun TikTok BPJS Cabang Lok Sumawe, dan juga jangan lupa di follow Instagram BPJS Cabang Lok Sumawe juga, dan juga di TikTok, di Instagram, karena kanal-kanal ataupun sosial media tersebut akan memudahkan rekan-rekan nantinya jika ingin tahu ataupun ingin mengupdate informasi seputar program JKN. Dan jangan lupa juga nih untuk ditatap layarnya dan di share ke teman-temannya, ke rekan-rekannya, agar supaya bisa join juga ya Kak, bisa join juga, dan mungkin ada yang ingin ditanyakan pada sesi kegiatan kita di sore ini bisa langsung ditanyakan. Oke, mungkin kita mulai saja ya Kak. Oh ya, boleh. Oke. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sehat buat rekan-rekan BPJS Cabang Lok Sumawe. Di sore yang berbahagia ini kita kembali hadir menyapa rekan-rekan semuanya. Cukup kemarin kita sudah berlibur lebaran, dan juga kemarin sempat cuti di hari raya Nyepi, jadi sempat kita off. Namun pada hari ini kita kembali menyapa rekan-rekan BPJS Cabang Lok Sumawe di kegiatan BPJS On Air. Tentunya di kegiatan hari ini sebelumnya kami mengucapkan mungkin udah agak telat tapi nggak apa-apa ya Kak, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh peserta rekan-rekan BPJS Cabang Lok Sumawe. Nah, mungkin kami infokan nih Kak di awal terlebih dahulu, mungkin bagi rekan-rekan mungkin yang terasa ada sedikit perbedaan, bahwa kami infokan bahwa akun media sosial resmi dari BPJS Cabang Lok Sumawe sudah berganti dari sebelumnya, yaitu dengan nama user Salim JKN. Saat ini sudah berganti, kita ganti menjadi akun namanya BPJS Cabang Lok Sumawe. Kenapa? Untuk memudahkan rekan-rekan dalam menemukan ataupun mencari informasi seputar program JKN, dan juga bisa menyamakan namanya gitu kan. Jadi biar nanti ketika ada rekan-rekan yang mencari bisa dengan mudah gitu menemukan akun media sosial resmi dari BPJS Cabang Lok Sumawe. Jadi silahkan bagi rekan-rekan yang belum di-follow, silahkan untuk di-follow akun media sosial kami. Nah, di kegiatan sore yang berbahagia ini, bagi rekan-rekan juga yang sudah join, selain kita akan membahas terkait dengan isu-isu yang mungkin yang menarik, kita juga nanti akan menjawab nih komentar-komentar dari rekan-rekan yang bertanya via chat. Jadi bagi rekan-rekan silahkan untuk meninggalkan pertanyaannya di kolom chat, nantinya akan kita jawab. Nah, di kegiatan sore yang berbahagia ini saya tidak sendirian. Saya sudah ditemani oleh narasumber yang cukup berpengalaman, dia cukup ahli di bidangnya ya. Sudah hadir bersama saya ada Kak Jihan. Selamat sore Kak. Iya, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Zihan, salah satu frontliner di kantor cabang Lok Sumawe. Oke, jadi hari ini kita ditemani oleh Kak Jihan yang akan sharing, nantinya juga akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan di kolom chat. Jadi Kak Jihan ini merupakan frontliner ya Kak di BPJS Cabang Lok Sumawe. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin pernah berkunjung ke kantor cabang, pasti tidak asing atau mungkin pernah jumpa langsung nggak ya? Silahkan bagi rekan-rekan yang mungkin pernah berkunjung ke kantor cabang dan bertemu Kak Jihan, mungkin boleh di sharing nih seputar pengalamannya datang ke kantor cabang gitu Kak ya. Nah, di sore yang ini pasca lebaran ini, istilahnya sudah pasti Bapak Ibu semuanya sudah mungkin ada yang sedang dalam perjalanan atau mungkin masih
pulang nggak ya, pulang Iya, istilahnya harus dari balik. tempat kampung ke apa namanya, ke perantauan kembali atau ke tempat kerjanya. Nah, jadi mungkin sembari nih bagi rekan-rekan kami hadir gitu. Nah, untuk kegiatan di sore ini, tema yang kita bahas ini cukup menarik ya Kak, yaitu tentang kepesertaan JKN gitu. Jadi mungkin di akhir-akhir kemarin itu sempat ada isu tentang penonaktifan gitu kan Kak. Ada tentang apa namanya, kepesertaan yang mungkin tiba-tiba tidak aktif. Nah, yang ingin kita tanya nih Kak, di awal tuh, sebenarnya bagaimana sih cara untuk mengecek status kepesertaan JKN bagi peserta JKN itu yang maksudnya pengen tahu gitu status kepesertaannya aktif atau tidak mungkin. Silahkan Kak. Iya, kalau untuk pengecekan keaktifan peserta JKN sendiri itu Iya. kan kanal kita sudah banyak ya, yang Iya. online maupun yang tatap muka. Kalau yang secara mudahnya, setiap orang pasti kan punya WA, Oke. WhatsApp kan. Jadi kita bisa cek juga dari WA Pandawa. Itu dia WA nasional, jadi bisa diakses di seluruh Indonesia di nomor yang di 0811 8165 165. Oke. Itu nanti kita pilih fitur informasi untuk Oke. sekedar pengecekan keaktifan pesertanya. Nanti tinggal dimasukkan NIK, nomor induk kependudukan, kemudian tanggal lahir dari yang mau dicek tersebut. Iya. Dan memang pengecekannya harus per orang, jadi nggak bisa semuanya gitu. Oke. Nah, lebih bagus lagi jika rekan semuanya sudah punya aplikasi mobile JKN. Dari aplikasi mobile JKN itu kan selama segmen kepesertaannya sama, itu bisa dicek melalui info peserta, apakah masih aktif atau tidak aktif. Dan juga bisa sekarang sudah diperbaharui fiturnya, bisa dicek berdasarkan KK juga dari info peserta. Nah, kalau warna hijau itu aktif, kalau warna merah itu tidak aktif. Dan juga kita bisa melakukan pengecekan mungkin dari kanal online, offline dari kantor langsung, kemudian dari call center. Iya. Juga banyak sih kanal pengecekannya. Oke, jadi memang sangat memudahkan sekali ya Kak bagi rekan-rekan mungkin. Jadi memang yang butuh ataupun ingin tahu informasi seputar keaktifannya itu jadi tidak harus jauh-jauh mungkin nggak ya? Jauh mungkin kemudian harus apa namanya, datang menghabiskan waktu dan lain sebagainya. Jadi bisa menghemat waktu dengan memanfaatkan kanal-kanal layanan non tatap muka yang sudah disediakan oleh BPJS Kesehatan. Tadi sudah disampaikan sama Kak Jihan, ada WhatsApp Pandawa di nomor 0811 8165 165. Jadi bisa langsung diakses. Jadi memang sangat memudahkan ya Kak. Jadi bagi rekan-rekan mungkin yang tidak memiliki aplikasi mobile JKN, silahkan untuk mengakses melalui kanal Pandawa. Jadi selain info peserta itu banyak juga kan apa namanya layanan yang bisa diakses melalui Pandawa kan. Ya, biasanya kanal apa aja Kak yang banyak diakses melalui kanal Pandawa itu Kak? Kalau Pandawa kan ada 3 ya layanannya, administrasi, kemudian informasi dan juga pengaduan. Yang paling banyak memang akses untuk administrasi ya, Kak? Baik itu pengaktifan kembali kartu, pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, pengurangan anggota keluarga, kemudian perubahan data. Perubahan data itu termasuk pindah tempat berobat, Vaskes gitu ya? Vaskes ya, puskesmas klinik. Nah, itu juga bisa diakses dari Pandawa, jadi nggak harus ke kantor, dari Pandawa juga bisa. Oke. Jadi begitu ya rekan-rekan. Jadi silahkan untuk disimpan nomornya di nomor 0811 8165 165. Jadi mungkin saat nanti dibutuhkan bisa langsung dipakai. Karena masih banyak tuh Kak yang terkadang berkunjung ke kantor kan hanya sekedar untuk mengecek status kepesertaan, datang jauh-jauh mungkin jadi bisa menghemat waktu Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya. Gitu. Nah Kak, sebelum kita lanjut nih ke ke tema kita ataupun ke topik pembahasan kita tadi. Nah, ini antusiasme dari rekan-rekan BPJS Cabang Luksumawi ini sudah cukup antusias ya bertanya kepada kita nih di sore ini. Kita mungkin jawab dulu ya Kak pertanyaan yang sudah masuk ke kita. Dari pertama nih ada pertanyaan dari Pak Muhammad Hasan. Bertanya, Pak, kalau dari BPJS terus karena ada pekerjaan beberapa bulan diubah ke mandiri, balik lagi ke KIS apa B maksudnya nih? Mungkin dari mungkin sebelumnya belum bekerja gitu Kak ya. Kemudian kemudian ke mandiri karena pekerjaan. Kemudian mau dialihkan lagi setelah selesai bekerja, mau dialihkan kembali ke yang tanggungan itu bagaimana, tidak Kak? berbayar. Kalau yang untuk dari mandiri itu sendiri kan peraturannya memang sudah jelas, mohon maaf tidak bisa kita nonaktifkan.
kondisi penonaktifannya untuk yang mandiri sendiri hanya 2. Yang pertama itu pindah ke luar negeri minimal 6 bulan. Satu lagi itu meninggal dunia. 2 kondisi untuk penonaktifan. Tapi jika memang mau dialihkan ke tanggungan pemerintah daerah tempat menetap seperti itu, tempat domisilinya sesuai KK, itu bisa langsung dilakukan pengecekan ke kantor BPJS terdekat sesuai peraturan daerahnya seperti apa. Seperti yang sebelumnya, kalau di Aceh sendiri bisa dilakukan peralihan dari mandiri menunggak minimal tunggakan 6 bulan, dan sedang akses layanan kita dapat alihkan ke tanggungan pemerintah Aceh. Itu peraturan sebelumnya, sebelum ada perubahan ya. Kita lihat lagi ke depannya apakah tetap seperti itu atau ada perubahan. Tapi kalau misalnya mau didaftarkan ke tanggungan PBI atau yang tanggungan dari pemerintah pusat, itu bisa dicoba untuk melakukan pendaftaran dari desa masing-masing untuk dilaporkan ke dinas sosial. Oke, gitu ya. Kita lanjutkan nih pertanyaan ini. Assalamualaikum dari user Ampunfi. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak sudah bergabung di kegiatan kita pada hari ini. Oke, kita lanjutkan nih. Ada pertanyaan dari Kak User namanya Sahara nih, bertanya, Pak, apa benar BPJS lagi buka loker? Nah, bagi Kak Sahara kami informasikan bahwa kemarin memang sempat BPJS Kesehatan membuka lowongan kerja bagi pegawai administrasi tidak tetap. Namun untuk loker tersebut untuk sementara ini sudah ditutup karena pendaftarannya sudah lewat gitu. Jadi bagi Kak Sahara, jika memang berminat untuk bergabung menjadi duta ya Kak, kalau kita disebutnya di sini duta, bergabung menjadi duta BPJS Kesehatan yang berperan langsung dalam menjaga keberlangsungan program JKN. Jadi silahkan makanya untuk di follow akun Instagram resmi BPJS Cabang Lok Sumawe, dan juga BPJS Kesehatan RI ya Kak yang udah centang biru. Nanti informasi terkait dengan rekrutmen seputar dengan penerimaan loker dan juga pegawai akan diinfokan melalui Instagram. Jadi agar teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya tidak terlewat nih ketika nanti dibuka loker terbaru, adapun ada terkait rekrutmen terbaru, jadi bisa langsung mencoba mendaftar gitu kan, siapa tahu rezeki dan bisa bergabung menjadi duta BPJS Kesehatan. Begitu ya Kak Sahara. Oke, kita lanjutkan nih. Pertanyaan dari Abang Paluh 18 bertanya, mau tanya kalau mau pindah BPJS-nya ke Aceh bagaimana Pak? Oh ini mungkin mau pindah Vaskes ya Kak? Nah, itu bagaimana Kak mekanismenya? Silahkan. Kalau misalnya kepesertaannya tersebut sebagai PBI, tanggungan pemerintah pusat, swasta atau pekerja ya, pekerja-penerima upah, itu bisa langsung melakukan perubahan melalui aplikasi mobile JKN atau dari WA Pandawa, itu bisa dilakukan perubahan. Namun jika terdaftar di tanggungan pemerintah daerah domisili KK, itu kalau misalnya domisil kakaknya bukan kakak Aceh, itu mohon maaf tidak bisa kita pindahkan karena dia sesuai peraturan daerah tadi ya. Karena ada peraturan khusus ya, misalnya Kak, berbeda-beda di setiap daerahnya beda. Tapi kalau kakaknya kakak Aceh juga bisa langsung dipindahkan melalui Pandawa atau melalui aplikasi mobile JKN. Oke, begitu ya Abang Paluh 18 tadi. Kita lanjutkan nih. Dari Kak Hani Blasem bertanya nih, JKN yang tiba-tiba nonaktif itu kenapa ya? Ini mungkin yang kemarin Kak ya sempat terjadi penonaktifan. Mungkin gimana Kak? Ini pertanyaannya tadi yang penonaktifan. Tiba-tiba nonaktif. Iya, tiba-tiba nonaktif. Kalau misalnya pesertanya ini merupakan pekerja, penerima upah dan masih bekerja ya, masih lanjut bekerja, dan JKN yang tiba-tiba nonaktif, itu bisa dilakukan pemadanan data, pengupdatean data. Kemungkinan dinonaktifkan karena datanya tidak sesuai dengan data terbaru, jadi bisa diupdate lagi datanya. Cuman kalau misalnya dinonaktifkan karena PBI penerima bantuan, itu ada kemungkinan tidak peserta tersebut tidak termasuk sebagai penerima bantuan kriteria gitu lagi dari SK Kemensos terbaru. Jadi kalau untuk PBI itu kita memang mengikuti SK Kemensos terbaru, dan itu bisa keluar berapa bulan sekali gitu kan. Jadi pembaharuannya gitu pembaharuannya berapa bulan sekali, jadi itu boleh dicek berkala saja. Oke, jadi memang kemarin sempat itu banyak yang penonaktifan juga. Jadi kami sampaikan bahwa penonaktifan itu merupakan yang segmen kepesertaan PBIJK ya Kak, yang bantuan dari Kementerian Sosial dari pusat. Jadi memang mungkin dari Kementerian Sosial sudah melakukan pengecekan data, kemudian ataupun verifikasi data ke lapangan. Mungkin ada yang teridentifikasi mungkin tidak berhak menerima bantuan lagi, Kak. Mungkin sudah termasuk keluarga sejahtera. Jadi dinonaktifkan. Jadi memang saat ini, namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir jika memang Bapak Ibu merasa masih
harusnya menjadi tanggungan dari PBIJK. Jadi Bapak Ibu bisa mengajukannya kembali melalui dinas sosial setempat gitu dengan membawa surat keterangan kurang mampu ke dinas sosial, bukan ke BPJS-nya ya Kak, bukan BPJS-nya, namun ke dinas sosial langsung. Nanti dinas sosialnya lah yang akan istilahnya mengupdate data mereka dan kemudian menyurati kami dan akan kami aktifkan gitu. Makanya kami infokan tadi di awal, makanya bagi Bapak Ibu yang mungkin saat ini mungkin belum tahu, saya nggak tahu nih belum lama ataupun sudah lama tidak berobat gitu kan mengakses layanan kesehatan, jadi makanya oleh sebab itu kami ajak untuk mengecek status kepesertaan Bapak Ibu semuanya melalui kanal layanan non tatap muka yang tadi disebutkan di awal, bisa melalui WhatsApp Pandawa di nomor 0811 8165 melalui aplikasi mobile JKN dan juga melalui call center 165 itu, jadi bisa memudahkan. Nah, untuk pengecekannya itu karena biasanya yang penerima bantuan PBIJK itu dari desil 1 sampai dengan desil 5 ya kan. Jadi dari desil 6 sampai 10 itu tidak lagi mendapatkan PBIJK begitu. Jadi Bapak Ibu bisa juga untuk mengecek desilnya terlebih dahulu melalui website resmi dari Dinas Sosial. Begitu ya. Kita lanjutkan nih. Pertanyaan dari user Kak Abi bertanya, mau tanya Pak, pensiun sampai umur berapa yang ditanggung BPJS untuk pekerja BUMN? Kerja BUMN ya. Kalau untuk pensiunan BUMN sendiri kan sesuai peraturan perusahaannya. Setiap perusahaan kan beda-beda peraturannya. Apakah perusahaan BUMN itu memang menyediakan pensiunan juga untuk BPJS kesehatannya, mendaftarkan juga. Jadi itu boleh ditanyakan dulu ke pihak perusahaannya, pemberi kerjanya satkernya gitu ya. Benar. Jadi memang dia berbeda-beda dari setiap satuan kerja. Jadi Bapak Ibu bisa mengkonfirmasinya mungkin ke HRD ataupun di bagian ke SDM-nya gitu ya, SDM-nya untuk mengetahui sampai batas kapan akan ditanggung oleh ditanggung BPJS-nya gitu. Oke. Ini dari Kak Hani Blasem tadi bertanya, JKN yang tiba-tiba nonaktif padahal aktif dipakai untuk periksa, itu kenapa ya? Nah, yang tadi barusan. Ya yang tadi kita sampaikan Kak, mungkin walaupun Kakak juga rutin ataupun sering mengakses layanan kesehatan, tapi yang kami sampaikan tadi, jika memang Kakak penerima bantuan iuran, mungkin Kakak dikategorikan mungkin setelah validasi dari Kementerian Sosial ataupun petugasnya di lapangan, mungkin Kakak tidak berhak lagi untuk menerima yang bantuan iuran ya Kak, bantuan iuran. Namun Kakak tidak perlu khawatir, bisa dialihkan nanti kepesertaannya, bisa ke Mandiri jika memang Kakak merasa sudah mampu dan bisa untuk menjadi peserta mandiri ya Kak di BPJS Kesehatan. Kakak bisa mendaftar menjadi peserta mandiri. Bisa gimana Kak mekanismenya kalau untuk menjadi peserta mandiri pendaftarannya? Pendaftaran BPJS yang mandiri itu boleh melalui online juga dari WA Pandawa, tapi kalau kondisinya memang sudah nonaktif dari mobile JKN juga bisa pendaftaran mandiri, atau mungkin mau lebih jelas mengetahui peraturannya boleh langsung ke kantor BPJS terdekat. Oke, begitu ya. Kita lanjutkan nih. Dari user MDiah 251 bertanya, Pak, BPJS Kesehatan saya sekarang tidak aktif lagi, gimana caranya? Nah, untuk jika Bapak status kepesertaannya mungkin ini sebelumnya PBIJK, seperti yang kami infokan tadi, untuk pengaktifannya kembali itu, kalau Bapak ingin mendaftar kembali menjadi peserta PBIJK, itu harus membawa surat keterangan kurang mampu biasanya ke dinas sosial. Nanti biasanya akan dilakukan validasi ya Kak di dinas sosial. Namun jika Bapak memang urgent untuk berobat ataupun sedang mengakses layanan kesehatan yang mungkin tidak bisa bisa dipindahkan ya Kak, dialihkan ke JKA ya. Bisa dialihkan untuk sementara, bisa dialihkan ke JKA begitu. Jika Bapak MDiah ini berdomisili di Provinsi Aceh, KTP-nya Provinsi Aceh ya. Kakaknya kakak Aceh. Oke. Kita lanjutkan nih dari ibu atau kakak nih, Yunita bertanya, Bu, anak saya masih 1 tahun 2 bulan belum buat BPJS, masih bisa dibikin nggak itu? Nah, silahkan Kak. Baik, untuk Kak Yunita ya. Kalau memang ibu sendiri, Kak Yunita tadi Kak Yunita sendiri itu terdaftar sebagai penerima bantuan dari Pemda Aceh, itu bisa langsung melakukan pendaftaran ke kantor BPJS terdekat. Tapi kalau misalnya Ibu Yunitanya belum tahu nih ibunya terdaftar segmen apa, boleh dilakukan pengecekan dulu kan Bu segmennya. Kalau misalnya Ibu pekerja penerima upah, itu kalau yang PNS bisa membawa SK pengangkatan terakhir, kemudian daftar gaji lintang, kakak untuk didaftarkan ke
kantor terdekat boleh, dari Pandawa boleh kalau Iya. memang ibunya itu pekerja penerima upah. Tapi kalau ibunya tadi yang PBIJK itu juga bisa lakukan pendaftaran bayi baru lahir ke Iya. kantor juga Bu gitu. Ah. Lebih baik kalau memang belum tahu segmen kepesertaannya apa, dibawa kakak ke kantor untuk melakukan pengecekan dan kita daftarkan. Oke, namun bisa kalau memang ibunya dia itu penerima bantuan iuran bisa juga langsung di Pandawa. apa namanya? Kalau kepesertaannya apa namanya istilahnya penerima bantuan iuran nanti anaknya juga bisa. Oh iya sama. Jadi ini kan mungkin ada juga mungkin nanti yang pertanyaannya mirip yaitu tentang misalnya anaknya itu dari PNS gitu, ibunya PNS kemudian ini anaknya keempat itu bagaimana kan tidak jadi tanggungan lagi biasanya kalau anak keempat. Nah, itu Iya. sebenarnya bagaimana Kak? Anak keempat dan seterusnya dari Iya. pekerja penerima upah kan tidak bisa lagi didaftarkan ke bawah tanggungan orang Iya, tuanya. Jadi itu bisa dilakukan pendaftaran ke mandiri, ke Oke. pekerja mandiri yang berbayar, kelas rawatnya sesuai dengan kelas rawat orang tuanya. Oke. Oke, begitu ya kakak atau Ibu Yunita nanti. Kita lanjutkan nih. Dari Bang Dedi Afrianda bertanya nih, Bang BPJS Kesehatan berlaku sampai kapan ya? Nah, ini pertanyaannya kalau berlaku sampai kapan, bukan berlaku, harusnya keaktifannya ya. selama makanya oleh sebab itu jadi kami jika Abang ini sebagai apa namanya kepesertaannya itu mungkin pekerja penerima upah ataupun pekerja bukan misalnya dari bekerja lah Kak ya, mungkin bisa untuk tergantung sampai kapan Abang bekerja di satuan kerja tersebut gitu. Namun jika Abang memang penerima bantuan iuran akan selalu, makanya oleh sebab itu kami ajak untuk selalu mengecek status pesertaan karena kami tidak bisa menjamin gitu Kak ya, takutnya suatu saat mungkin ada apa namanya verifikasi data ataupun validasi data dari dinas sosial ataupun dari pusat itu yang mungkin menyebabkan kepesertaan dari Bapak ataupun Abang ini tiba-tiba nonaktif gitu Kak ya. Gitu, makanya kalau sampai berlaku sampai kapan, kalau memang keaktifannya seumur hidup, sampai seumur hidup ya Kak ya. Tuh. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Pak Jihan? Tadi seperti yang dikabarkan dari Baraji sendiri sudah benar. Untuk penambahannya mungkin kalau misalnya dulu sebagai pekerja aktif, PNS aktif seperti itu atau TNI Polri aktif, kemudian sudah menjadi pensiunan, itu juga bisa dilaporkan peralihan segmennya dari yang PNS atau pekerja aktif menjadi pensiunan, karena kebanyakan datanya itu nonaktif karena datanya udah tidak valid lagi, tidak diupdate seperti itu. Karena mungkin merasa udah lapor tapi ternyata lapornya bukan ke kantor BPJS atau melalui kanal online, kita juga tidak ada dilakukan pelaporan, jadi tetap harus ada laporan untuk dialihkan segmennya. Oke, kita lanjutkan nih pertanyaan dari ini, semakin banyak nih pertanyaan yang masuk ke kita nih, semakin antusias ya Kak di sore yang mungkin di minggu depan nggak terasa sudah mungkin mulai aktif lagi bekerja dan sebagainya. Ini ada pertanyaan dari Kak user masa lalu bertanya nih, Assalamualaikum, waalaikumsalam, apakah BPJS prakerja jika agak berobat apakah mati juga? Ini mungkin kami infokan juga bahwa sebenarnya ini ada juga yang memang mitos ataupun apa namanya isu-isu yang berkembang bahwa ketika BPJS tidak pernah dipakai itu akan nonaktif gitu. Jadi kami sampaikan bahwa itu tidak benar ya kan? Tidak benar. Jadi selama memang jadi yang menjadi patokan keaktifan BPJS itu bukan dari menggunakan ataupun mengakses layanan kesehatan ya kan? Namun dari memang segi keaktifan ataupun kepesertaan Bapak Ibu yang sebelumnya dijamin oleh apa dan sampai sekarang itu masih dijamin gitu kan ya. Sampai kapan jaminnya gitu kan. Iya. Makanya harus dilakukan pengecekan Secara rutin gitu. Makanya kami infokan, jadi silahkan Bapak untuk mengecek nih status kepesertaannya sekarang melalui Pandawa atau Pandawa di nomor 0811 8165 atau melalui aplikasi Mobile JKN dan juga call center 165. Jadi sekarang boleh nih mungkin sambilan nengok live silakan untuk dibuka WhatsApp-nya, kemudian dicek, silahkan kirim pesan P atau Assalamualaikum lain sebagainya, nanti akan dibalas langsung nggak ya? Iya, langsung ada pilihan. Bisa dipilih menu apa informasi ya Kak? Administrasi, kemudian untuk pengecekan informasi. Oke, kita lanjutkan nih dari
Pak, Bapak atau Abang nih Zuzu bertanya, Pak, pensiun dini apakah harus lapor ke BPJS? Sepertinya Betul. ini dari kanal dari segmen PNS ya. Iya. Itu tetap harus ada pelaporan karena kan jelas lebih ini ya, lebih ada perubahan data. Iya. Dan lebih bagusnya memang langsung dilaporkan dengan melampirkan SK pensiunannya, kemudian daftar pensiun bulanan dan taspen itu nanti dilampirkan dan kita alihkan segmen menjadi penerima pensiun, dan itu juga bisa dilaporkan melalui aplikasi mobile JKN. Mohon maaf dari WA Pandawa. Begitu ya. Kita lanjutkan nih pertanyaannya dari Bang Fahmi Lubis 851 bertanya, Pak, saya mau tanya, kalau mau masukkan anak saya yang baru lahir gimana ya caranya? Nah, itu gimana Kak? Ini mungkin mirip dari pertanyaan sebelumnya, mungkin boleh dijawab. Kalau Bapaknya sendiri terdaftar sebagai penerima pekerja penerima upah, bisa dilakukan pendaftaran melalui WA Pandawa langsung, Pak. Itu ada kanal penambahan anggota keluarga, layanan penambahan anggota keluarga. Cuman kalau Bapaknya tanggungan dari pemerintah daerah, itu bisa dilakukan pelaporan dari kantor BPJS terdekat dengan membawa KK. Oke. Ini dari Bang Dedi Afrianda juga bertanya, Bang BPJS Mandiri apa pakai sistem klaim juga saat masanya tiba? Sistem klaim ini maksudnya untuk berobat ya, Bang Dedi ya. Ini misalnya kalau kami infokan bahwa memang untuk sistem klaim di BPJS Kesehatan itu bukan dari peserta itu sendiri yang mengklaim atas biaya kesehatan ataupun pelayanan kesehatan yang diperoleh. Gitu. Jadi yang akan mengajukan klaimnya ke pihak BPJS Kesehatan itu adalah Faskesnya, Kak ya. Faskes yang bekerja sama atau bermitra dengan BPJS Kesehatan yang akan mengajukan klaim dari pelayanan kesehatan yang Bapak Ibu terima di di fasilitas kesehatan. Jadi mungkin bukan Bapak ataupun Ibu yang mengantarkan istilahnya tagihannya ke kita gitu, Kak ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu berobat, nanti Faskes tersebutlah yang akan mengajukan tagihannya kepada kami. Begitu ya. Kita lanjutkan nih. Dari Kak Winda Dewi R bertanya, kalau sudah selesai kontrak kerja itu langsung berubah ke BPJS gratis ya Pak? Ini berarti mungkin sebelumnya dari pekerja kemudian gratis. Apakah langsung berubah ya Kak? Itu mohon maaf tidak langsung ya. Tidak langsung gitu ya. Tidak ada sistem langsung berubah dari yang pekerja tersebut nonaktif dari pekerja dan dialihkan ke tanggungan pemerintah yang gratis, karena mungkin bisa dilakukan pelaporan sendiri kalau memang mau didaftarkan ke tanggungan yang tidak berbayar. Tapi kalau misalnya mau didaftarkan ke mandiri yang berbayar, itu nggak harus lapor ke kantor, bisa dari Pandawa aja. Dari WA Pandawa, atau memang kalau di kakaknya sendiri, dari mobile JKN langsung. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ke yang tidak berbayar, boleh langsung datang ke kantor BPJS terdekat, karena kan tiap daerah ada beda peraturannya. Karena memang dia untuk yang penerima bantuan iuran dari, kalau kita sebutnya di sini PBPU Pemda kan, Pemda itu biasanya tergantung dari aturan dari pemerintah itu Pemda tersebut, jadi tidak sama di setiap daerah gitu kan ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan nih pertanyaan ini. Terima kasih banyak nih bagi Bapak Ibu yang sudah memfollow akun Instagram BPJS Cabang Lok Sumawe ini, terima kasih. Dan juga jangan lupa nih yang mungkin masih belum follow, yang sedang menonton, silakan untuk di Bapak Ibu mau follow akun TikTok dari BPJS Cabang Lok Sumawe. Kita lanjutkan nih Kak, dari Kak Khairunisa nih bertanya juga, dari kelas 3 pindah ke kelas 2 atau 1, bayar berapa Bu? Oh, ini mungkin pindah kelas itu bagaimana Kak? Pindah kelas ini maksudnya ketika dirawat inap ya, atau pindah gimana nih? Kalau misalnya ketika dirawat inap, itu mohon maaf untuk yang mandiri kelas 3 maupun ketanggungan pemerintah yang di kelas 3 yang dibayari oleh Pemda, itu tidak bisa dilakukan pindah kamar atau naik kamar ke kelas 1 atau kelas 2, karena memang iurannya 100% dibayarkan oleh Pemda, seperti itu. Tapi kalau misalnya Ibu atau Bapak tadi mau dialihkan ke mandiri berbayar kelas 1 atau kelas 2, itu bisa dilaporkan melalui langsung saja ke kantor BPJS terdekat dengan membawa KK, kemudian buku tabungannya, biar kita dapat daftarkan ke mandiri yang berbayar dan bisa pilih ke kelas 1 atau ke kelas 2. Namun pendaftaran mandiri ini tidak bisa cuma satu orang, dia harus dilakukan pendaftaran satu KK, seluruh anggota di KK-nya. Oke, begitu ya. Kita lanjutkan nih. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin di bawah baru masuk. Kami mohon maaf, kita baca dulu dari atas ya Bapak Ibu semuanya, agar semuanya pertanyaan bisa terjawab gitu. Kita lanjutkan nih. Pertanyaan dari Kak Rian bertanya nih, Bang, ada lowongan kerja nggak di BPJS Kesehatan Lok Sumawe? Nah, kami informasikan memang saat ini belum ada ya Kak, belum ada lowongan terkait dengan
pegawai ataupun duta pekerja di BPJS Kesehatan. Namun jika Bapak Ibu ataupun kakak abang tertarik nih, mungkin yang baru lulus kuliah tertarik untuk bergabung jadi duta BPJS Kesehatan, agar Bapak mungkin kakak abang bisa memfollow akun media sosial resmi dari BPJS Cabang Usmawi, karena nantinya ketika ada rekrutmen ataupun ada info loker yang akan dibuka akan kami infokan segera pada kesempatan pertama nantinya. Jadi Bapak Ibu ataupun kakak abang tidak terlewat gitu ya. Betul. Karena memang kemarin sempat pendaftarannya sudah dibuka sampai 28 Februari, namun sudah ditutup, dan mungkin kita tunggu nanti ketika proses rekrutmen yang akan dibuka dalam waktu dekat ataupun ke depannya gitu. Oke, kita lanjutkan nih. Dari user anak mami nih bertanya, kenapa guru PNS sertijab maksudnya? Sertifikat harus ada potongan BPJS lagi 1%, padahal tiap bulan dari gaji sudah dipotong. Maksudnya ada potongan BPJS lagi 1%, padahal tiap bulan dari gaji sudah dipotong. Kalau untuk pekerja penerima upah itu kan sebenarnya potongannya 5% ya. 1% dari pekerjanya dan 4% dari pemberi kerjanya. Dan itu memang dipotongnya tiap bulan, jadi dari gajinya memang sudah langsung potongan. Jadi ketika dicek dari daftar gaji lintangnya di sendiri itu sudah bisa dicek Ibu, Bapak, di situ sudah ada langsung pemotongan 1%-nya. Seperti itu. Dan 1% itu bukan untuk satu pekerjanya aja, bukan untuk siapa yang bekerja 1%, tapi untuk seluruh anggota keluarga. Jadi suami pekerjanya, kemudian suami atau istri, dan 3 orang anak, 1% sudah mencakup itu semua. Satu keluarga gitu kan? Satu keluarga, iya. Bukan 1% per orang, bukan. Ya, jadi sangat terjangkau dan sangat meringankan gitu ya. Kita lanjutkan nih, pertanyaan dari Kak Muhammad Fauzi ini bertanya, BPJS istri setelah P3K dikeluarkan dari PNS suami, apa boleh anak keempat pindah ke istri? Nah, itu bagaimana Kak? Iya, kalau misalnya dua-dua anggota keluarganya atau orang tuanya itu pekerja, itu yang tetap didaftarkan 3 orang anak tersebut di 1 orang. Karena nanti kan ketika kita lihat di daftar gaji pun tunjangan anak hanya diterima oleh salah satunya, mau itu di bapak atau di ibu, sehingga di siapapun itu yang menerima tunjangan anak itu disitulah ditambahkan 3 orang anak tersebut, dan itu tidak ada penambahan untuk anak keempatnya karena anak keempat memang tidak ditanggung seperti itu. Kemudian kalau misalnya pekerjanya ini tadi P3K ya? P3K ya. P3K atau misalnya tadi anaknya PNS pusat, kalau PNS pusat itu bisa didaftarkan 1%-nya untuk anak keempat dan seterusnya. Jadi bukan berarti ketika nanti PNS-nya misalnya sebelumnya sudah PNS suami sudah bekerja, kemudian anaknya 3 sudah ditanggung suami, kemudian istrinya lulus menjadi P3K, kemudian anak keempat bisa ini ya. Jadi tidak bisa begitu ya. Kita lanjutkan nih. Semakin banyak nih antusias dari rekan. Terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah mengikuti akun BPJS Cabang Usmawi ini, semakin luar biasa nih antusiasme dari rekan-rekan di sore ini. Oke, kita lanjutkan nih. Semoga bisa terjawab semua ya Kak ya, sampai penghujung waktu nantinya. Ini pertanyaan dari Kak Tia juga, sekarang bayi baru lahir udah nggak buat kartu BPJS ya? Nah ini mungkin banyak juga Kak yang bertanya, karena mungkin kayak kemarin di tengah musibah ataupun ada sebagian yang bertanya terkait dengan kartunya hilang atau rusak, itu bagaimana Kak? Untuk BPJS Kesehatan saat ini udah lama ya untuk kita menerapkan tidak ada lagi pengeluaran kartu fisik, karena untuk berobat saat ini sudah dapat menggunakan NIK. Nomor induk kependudukan yang terdapat di KK maupun yang ada di KTP. Kalau bayi baru lahir belum ada KTP seperti tadi, itu bisa dilihat atau berobat menggunakan KK. Dan lebih baik lagi jika sudah di-download aplikasi mobile JKN. Sudah ada kartu elektronik dari aplikasi tersebut. Ya, jadi memang saat ini BPJS Kesehatan tidak lagi mencetak kartu fisik sekarang. Jadi mungkin sebagian Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke kantor cabang untuk sekedar mencetak kartu. Jadi kami infokan bahwa memang sampai sekarang ini BPJS tidak lagi mencetak kartu fisik, namun sudah beralih ke kartu digital ya Kak, yang bisa Bapak Ibu unduh ataupun lihat melalui aplikasi mobile JKN. Jadi silakan bagi Bapak Ibu yang mungkin belum mendownload aplikasi mobile JKN, dapat mendownload aplikasi mobile JKN, menginstal, kemudian registrasinya mudah Pak. Silahkan Bapak Ibu mengikuti langkah-langkahnya nanti. Kemudian ada menu kartu digital yang bisa dilihat ataupun diunduh nantinya pada aplikasi mobile JKN tersebut. Karena sekarang itu untuk berobat tidak mesti lagi harus menggunakan kartu BPJS fisik lagi ya Kak ya, karena bisa juga dengan menggunakan NIK yang bisa NIK pada KTP ataupun KK yang bisa sangat memudahkan rekan-rekan dalam mengakses layanan kesehatan. Oke, kita lanjutkan nih. Ini ada beberapa pertanyaan yang mirip, mungkin sudah kita jawab tadi di atas. Kita lanjutkan nih.
Anak saya ini dari user Bang Zek bertanya, anak saya lahir di rumah sakit, kenapa tiba-tiba BPJS tidak aktif? Anak pertama dan kedua aktif. Ini gimana Kak? Mungkin Untuk anak ketiga nih mungkin ya, anak pertama dan kedua aktif. baik, ada kemungkinan itu Iya. boleh dilakukan pengecekan lagi untuk segmen kepesertaannya. Iya. Jika tadi segmen kepesertaannya memang didaftarkan dari Iya. rumah sakit, ada kemungkinan terdaftar sebagai tanggungan pemerintah pusat atau yang PBI. Kalau untuk PBI sendiri, kalau didaftarkan dari rumah sakit, memang ada kemungkinan tidak aktif setelah 3 bulan bayinya itu didaftarkan. Iya. Karena memang PBI ini dia kan ada kuotanya, Iya. ada kuota penerimanya, sehingga sebelum 3 bulan tersebut harusnya peserta atau keluarga mendaftarkan lagi bayinya itu dari desa untuk Iya. didaftarkan sebagai penerima bantuan, diajukan ke dinas sosial dari desa tempat domisilinya seperti Oke. itu. Oke, ini kita lanjutkan nih pertanyaan dari user BL3140QU. Bertanya nih, kalau cara mendaftar dari perusahaan gimana Pak? Mungkin untuk mendaftar kepesertaannya Kak ya. Iya. Mungkin bagi Bapak Ibu silahkan untuk menjumpai bagian HRD ataupun bagian SDM-nya Kak ya. Biasanya akan didaftarkan langsung oleh pemberi kerja tersebut, karena bisa melalui bisa didaftarkan langsung. Jadi Bapak Ibu tidak harus datang ke kantor gitu Iya, Pak ya benar. untuk mendaftar. Jadi bisa didaftarkan langsung oleh pemberi kerja tersebut nantinya. Saya izin tambahkan, kalau misalnya memang pekerja itu kan bisa didaftarkan, memang harus didaftarkan oleh pemberi Iya. kerja atau perusahaannya. Iya. Tapi untuk anak, istri yang belum didaftarkan oleh perusahaan, itu Iya. bisa didaftarkan melalui Apandawah di fitur administrasi penambahan anggota keluarga. Oke, terima kasih Kak. Oke, jadi begitu ya Kak user BL ini tadi. Terima kasih. Kita lanjutkan nih. Ini dari Kak user Delete ini bertanya nih, mungkin saya udah ajukan refund sebulan lebih belum ada kejelasan. Ini refund mungkin dari pembayaran. Ada kemungkinan kelebihan bayar Iya, ya. itu bagaimana Kak mekanismenya? Untuk refund sendiri memang sebelumnya yang pernah diproses di sini Iya. memang akan agak lama memakan Iya. waktu Iya. untuk proses refundnya, bisa sampai sebulan 2 bulan atau Iya. sampai 3 bulan bahkan. Tapi kalau misalnya ibu merasa ini sudah kelamaan nunggunya, ini mohon maaf ketidaknyamanannya Bu ya, Iya. boleh langsung datang ke kantor kami Bisa kita untuk cek ulang ya. lakukan pengecekan kembali, atau mungkin kalau memang sudah pernah berkontak dengan salah satu petugas administrasi di loketnya, boleh Iya. langsung menjumpai kembali, nanti datang saja Iya. ke kantor lagi Bu. Oke, jadi biar bisa langsung ditindaklanjuti nanti Kak ya, dicek. Ya, dilakukan pengecekan ulang. Oke, begitu ya, kita lanjutkan nih pertanyaan dari Kak Yusa masa lalu. Sekarang masih kerja dan masih dipotong setiap bulan, pas berobat katanya BPJS mati. Oh, ini mungkin pekerja yang tiba-tiba kepesertaannya nonaktif gitu Kak ya. Itu biasanya penyebabnya gimana Kak? Penyebabnya apa? Mohon maaf ya Pak ya, kemungkinan kalau misalnya ketika berobat tidak aktif, kalau Iya. misalnya itu dari swasta atau Iya. perusahaan, boleh ditanyakan lagi sama perusahaannya, Iya. apakah memang sudah ada pembayaran yang dilakukan Iya, pada bulan tersebut, iya. atau mungkin ada kesalahan di sistem, di datanya yang bermasalah. Kalau memang masih bekerja, boleh dilapor lagi ke perusahaan kenapa BPJS-nya itu dinonaktifkan, seperti itu. Oke, ini begitu ya, kita lanjutkan nih pertanyaan dari Kak Herman bertanya nih, kalau BPJS sudah mati gimana solusinya nih? Ini ada beberapa juga pertanyaan yang mungkin mirip seperti di bawah ini, pertanyaan dari Bang Zek, BPJS nggak jelas tiba-tiba dinonaktifkan. Nah, kami sampaikan jika memang Bapak Ibu penerima bantuan iuran, yang menonaktifkannya itu bukan dari BPJS Kesehatan ya Kak. Kami sampaikan bahwa itu yang penonaktifannya itu dari Kementerian Sosial. Jadi Bapak Ibu sebagai tanggungan dari PBIJK dari Kementerian Sosial pemerintah pusat, mungkin pemerintah pusat sudah melakukan verifikasi data, mengecek mungkin data di lapangan, mungkin Bapak tidak termasuk lagi ke dalam kriteria yang mendapatkan bantuan dari pemerintah gitu. Jadi mungkin kalau dari dinas sosial itu biasanya dari desil kayak dari desil 1 sampai 5, karena sekarang untuk menjadi peserta PBIJK itu syaratnya itu yaitu masyarakat dari desil 1 sampai dengan desil 5. Mungkin dari desil 6 sampai 10 itu sudah tidak lagi menjadi tanggungan PBIJK. Namun Bapak Ibu bisa mengajukannya kembali untuk diaktifkan jika memang merasa bahwa
bisa mengajukan sanggahan nanti melalui dinas sosial dengan membawa surat keterangan kurang mampu ke dinas sosial setempat. Jadi tidak datang ke kantor untuk mengaktifkannya, namun ke dinas sosial karena akan diaktifkan ataupun akan diverifikasi data oleh dinas sosial, Kak, ya. Nanti ketika memang Bapak Ibu teridentifikasi memang masih layak mendapatkan penerima bantuan iuran, maka nanti pihak dinas sosial lah yang akan menyurati ataupun mengupdate datanya ke kami gitu, seperti itu. Gitu ya, Kak? Atau mungkin ada tambahan dari Kak? Iya, langsung itu aja tadi. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan nih pertanyaannya nih dari ini dari Kak user HTTM bertanya mau lunasin tunggakan lalu langsung turun kelas bisa. Nah, itu bagaimana, Kak? Mungkin mau lunasi tunggakan mungkin sebelumnya di kelas 1 mungkin, Kak, ya, kemudian terdapat tunggakan, kemudian mau lunasi dan turun ke kelas itu nanti setelah dilunasi itu bisa. Itu bagaimana? Izin saya jelaskan, kalau memang sebelumnya pernah menunggak, kemudian setelah rencananya ini mau diturunkan kelas, memang harus dalam kondisi tidak ada tunggakan sama sekali, dan dipastikan setelah dilunaskan tunggakan tersebut, BPJS Mandirinya itu telah terdaftar 1 tahun dulu yang kelas tersebut. Yang di kelas yang tadi menunggak itu sudah terdaftar 1 tahun, kemudian baru bisa kita turunkan kelas ke kelas yang lebih rendah gitu kan, tapi ya tunggakannya tetap harus dilunasi dulu. Dan nanti kelas yang lebih rendah tersebut akan aktif tanggal 1 bulan berikutnya. Oke, begitu ya. Kita lanjutkan nih pertanyaan, Kak. Kantor BPJS Aceh Utara di mana? Nah, untuk lokasinya BPJS Aceh Utara itu terdapat di Jalan Medan Mada Aceh, itu pas di depan kantor Bupati Aceh Utara ya, Kak. Jadi pas di landing kantor, pas di depan kantor Bupati Aceh Utara. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung, silahkan untuk mengunjungi di kantor BPJS Aceh Utara. Bisa cek di Google juga nanti, mungkin di Google Maps ada juga nanti, bisa untuk biar lebih, tapi mungkin lebih patokannya itu memang pas di depan kantor Bupati, Kak, ya. Jadi memang sangat mudah untuk dijumpai nanti. Oke, kita lanjutkan nih dari Kak user 4 Anto KF bertanya, anak saya nggak bayar BPJS Mandiri udah 2 tahun. Kalau ganti BPJS kampung apa harus kita lunasi dulu? Nah, mungkin bagaimana? Jadi si Bapak atau Ibu ini nggak bayar BPJS Mandirinya sudah lebih dari 2 tahun. Kemudian kalau mau diganti mau dirubah kepesertaan menjadi BPJS yang penerima bantuan iuran, ini mungkin maksudnya apakah harus dilunasi dulu tunggakannya? Saya izin jelaskan untuk yang Bapak atau Ibu tadi tersebut kakaknya kakak Aceh, untuk saat ini masih bisa ya Pak ya, peraturannya masih bisa kita daftarkan dari yang mandiri menunggak sudah lebih dari 6 bulan dan memang sudah dalam kondisi berobat yang dengan dibuktikan dengan surat akses layanan dari puskesmas, klinik maupun dari rumah sakit, itu bisa kita daftarkan ke tanggungan pemerintah Aceh yang tidak berbayar yang gratis dengan konsekuensi nanti setelah aktif yang tanggungan pemerintah yang tidak berbayar atau NCKA tersebut, itu tetap ada kewajiban membayar tunggakan tersebut. Nah, tunggakannya tidak harus langsung dibayarkan lunas di tempat, tapi bisa kita daftarkan ke program cicilan atau program rehab. Dengan masa paling lama itu 36 bulan atau 3 tahun. Jadi akan meringankan rekan-rekan ataupun Bapak Ibu dalam melunasi tunggakan ya, Kak. Dalam melunasi tunggakan tunggakan iuran di BPJS Kesehatan. Kita lanjutkan nih. Izin juga yang saya jelaskan tadi itu merupakan peraturan dari Pemda Aceh. Nah, ini untuk saat ini masih bisa kita alihkan dalam kondisi menunggak minimal 6 bulan tadi. Kedepannya kita sesuaikan juga dengan peraturan terbaru nanti yang akan diberikan oleh Pemda Aceh. Karena memang dia aturannya mungkin nanti ada updating nggak ya, atau ada pembaharuan gitu, jadi tidak bisa berpegang mungkin ataupun kita menjadi patokan karena suatu saat kita nggak tahu, mungkin tiba-tiba nanti ada updating atau perubahan ya kan terkait dengan aturan tersebut. Oke, ini kita lanjutkan nih, JMO nih dari user RZL Bravo. JMO nggak bisa lagi, kenapa Bu? Nah, kami infokan bahwa JMO ini sebenarnya aplikasi dari BPJS Ketenagakerjaan ya kan, BPJS Ketenagakerjaan. Jadi mungkin akan lebih bagus ataupun lebih mantapnya itu dijawab oleh dari petugas di BPJS Ketenagakerjaan sendiri. Jadi untuk BPJS Kesehatan kami punya juga aplikasinya namanya Mobile JKN gitu ya. Oke, kita lanjutkan nih.
Ini semakin banyak nih pertanyaan. Kami mohon maaf ya bagi Bapak Ibu yang mungkin pertanyaannya terlewat atau terskip karena tidak terbaca semuanya. Namun eh, apa namanya? Kami akan coba jawab dulu beberapa mungkin karena mungkin Kak ini tak terasa juga waktunya Kak sudah berada di penghujung waktu. Mungkin kita jawab beberapa lagi nih Kak ya sebelum kita tutup nih. Terkait kita ini terkait dengan pertanyaan seputar BPJS Ketenagakerjaan, kami infokan ya rekan-rekan bahwa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan itu dua lembaga atau dua organisasi yang berbeda. Jadi BPJS Kesehatan itu hanya menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional atau program JKN. Jadi tidak ada program lain. Namun untuk yang selain itu biasanya diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi bagi Bapak Ibu yang bertanya seputar BPJS Ketenagakerjaan mungkin akan lebih bagus indahnya itu dijawab oleh yang lebih paham gitu Kak ya. Oke. Kita ini pertanyaan sebenarnya mirip-mirip sih Kak dari tadi sudah kita jawab juga terkait dengan Infoloker. Jadi sudah kami infokan juga, silakan Bapak Ibu untuk follow akun media sosial resmi dari BPJS Cabang Usmawi. Nantinya info terkait rekrutmen akan kita sampaikan melalui kanal resmi dari BPJS Cabang Usmawi. Mungkin Kak ini ada pertanyaan terakhir ya Kak, kita coba jawab dari Kak Rio Andra 88 ini baru join. Kita bayar BPJS kelas 1, kenapa RS menempatkan di kelas 3? Apa enggak dipantau RS-nya? Siapa yang bertanggung jawab? Nah, kami infokan bahwa terkait dengan ketika Bapak Ibu memang terdaftar betul sebagai peserta kelas 1, mungkin di rumah sakitnya itu pada saat Bapak Ibu mengakses layanan kesehatan mungkin bed ataupun kamar untuk kelas 1 mungkin sedang penuh Pak ya, sedang penuh. Jadi Bapak Ibu ditempatkan sementara di ruang rawatan yang mungkin di bawahnya ataupun di atasnya, karena biasa ada juga Kak di pasien yang kelas 3 pada saat itu mungkin bednya penuh kemudian didaftarkan ataupun ditempatkan di kelas 1 untuk sementara. Namun itu tidak tidak berlangsung sampai Bapak Ibu selesai berobatnya. Ketika nanti kamar untuk hak kelas ibu yang ibu terdaftar sudah kosong, pasti akan ditempatkan di kamar itu dan ibu akan menjadi prioritasnya. Ketika memang nanti ada yang kosong pasti akan langsung ditempatkan. Namun jika Bapak Ibu memiliki keluhan ataupun ingin disampaikan terkait dengan pengaduan pelayanan kesehatan yang kurang memuaskan, kurang mungkin dirasa kurang tepat, jadi Bapak Ibu bisa melaporkan melalui petugas PIPP yang terdapat di rumah sakit. Jadi petugas ini merupakan petugas informasi dari rumah sakit yang akan menjawab ataupun menerima keluhan yang Bapak Ibu sampaikan. Dan kami juga BPJS Kesehatan memiliki petugas BPJS 1 ya Kak, atau petugas BPJS yang membantu yang tersebar di semua rumah sakit yang bermitra dengan BPJS Kesehatan. Nanti Bapak Ibu bisa menjumpainya langsung di rumah sakit ataupun bisa menghubunginya dengan nomor yang sudah ditempel di dinding-dinding ataupun di poster di area-area yang mungkin mudah dilihat oleh peserta yang berkunjung ke rumah sakit gitu Kak ya. Oke. Mungkin Kak karena waktunya juga sudah ini, karena mengingat waktu kita sudah hampir 1 jam menemani Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan BPJS Cabang Usmawi dalam kegiatan BPJS on Air di sore yang berbahagia ini. Mungkin di penutup Kak kami minta mungkin closing statement dari Kak Jihan terkait dengan kegiatan ataupun apa yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan. Silahkan Kak. Baik, sebelumnya terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang telah join di live kami untuk hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Semoga dari apa yang kami sampaikan tadi, informasinya dapat diserap, juga dapat membantu Bapak Ibu dalam mengincerna informasi JKN yang tersebar luas, dan juga semoga ini dapat bermanfaat. Dan maaf lahir dan batin karena masih dalam kondisi lebaran ya. Ya, itu saja. Oke. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Kak Jihan yang sudah meluangkan waktunya nih untuk menjadi narasumber di kegiatan BPJS on Air di sore yang berbahagia ini di tengah kesibukan yang luar biasa ya Kak. Terima kasih banyak sudah hadir. Untuk seluruh rekan-rekan peserta BPJS Cabang Usmawi, rekan-rekan peserta program JKN, kami infokan bahwa untuk rutin mengecek status kepesertaan Bapak Ibu semuanya melalui kanal-kanal layanan tatap muka yang sudah disediakan melalui mobile JKN, kemudian WhatsApp Anda di nomor 0811 8165 165 dan juga Care Center 165 untuk dapat mengupdate terus seputar keaktifan kepesertaan Bapak Ibu. Jadi ketika nanti memerlukan untuk mengakses layanan kesehatan, jadi Bapak Ibu tidak baru ketahuan bahwa
statusnya tidak aktif, Iya, pesertaannya benar. tidak aktif. Jadi bisa memitigasi Betul. sejak awal begitu. Nah, mungkin kami juga mengucapkan ribuan permohonan maaf bagi Bapak Ibu yang mungkin pertanyaannya belum terjawab atau belum terrespon. Insya Allah kegiatan yang sama akan kita laksanakan dalam mungkin di minggu selanjutnya. Silahkan Bapak Ibu untuk follow akun Instagram BPJS cabang Semanggi dan juga media sosial resmi lainnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di kegiatan sore yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian, antusiasme, following dari Bapak Ibu semuanya dan juga share-nya tadi. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Kami akhiri kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, hati-hati di jalan bagi mungkin yang sedang pulang ke pulang tempat. mudik ya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami mohon izin pamit ya.